Selamat siang semuanya. So, nama saya Agustia Ili. Tadi sudah diintroduksi. I'm the program head at Innovation Factory. Bahasa Indonesia saya agak kurang ya. Jadi saya ngajak kolik saya, Mas Danang, untuk ikut juga. Halo semuanya. Boleh naik panggung nih. Jadi kita bakal co-host this workshop sama-sama together. Slide-nya bisa? Kayak masih ada sedikit problem sama ininya, jadi sambil kita perkenalan dikit. Ya. Di sini ada mungkin tunjukkan tangan di berapa orang yang lagi bikin startup di sini. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi Bapak dan Ibu yang sedang bikin startup? Oke, cukup banyak. Ini startup pertama atau yang sudah beberapa kali? Yang pertama. Yang pertama kali bikin? Wah, lumayan ya. Banyak yang sudah ke startup kedua dan ketiga. Yang bikin tech startup yang termasuk di bidang teknologi. Ada yang bikin di bidang teknologi? Oke. Lumayan. Oke, ini jadi introduksi kita ya. So, my name is Agustia Ili, Program Head of Innovation Factory. Ini Mas Danang Jufri, he's part of my team. He's the hub manager untuk Blok 21 di Bandung sama Jogja. Di sini semua pernah dengar namanya Blok 71? Coba yang udah siapa yang tahu? Oke, belum terlalu banyak ya. Nggak banyak, jadi harus explain. Oke, ini nanti mungkin a brief introduction dulu ya tentang siapa sih kita, what is Innovation Factory. Jadi Innovation Factory is an organization that was set up di tahun 2017, di commission dari grup namanya Salim Group. Ini dimulai pertama kali di Jakarta, jadi kita mulai di tahun 2017, pertama kali dimulai dengan pembukaan center yang namanya Blok 21 Jakarta. Dan di 2018 kita mulai buka di 2 kota lain, yaitu Bandung sama Jogja. Jadi sekarang kita punya Innovation Center, 4 Innovation Center di 3 city. So 2 di Jakarta, 1 di Bandung, 1 di Jogja. Jadi selama 2 tahun belakangan ini kita sudah mengkoleksi kira-kira 10.000 square meter of floor space, innovation space, di mana ada banyak tech startup yang ada di dalam center itu. Di 2 tahun belakangan ini kita juga sudah mengengage kira-kira 40.000 entrepreneurs di seluruh Indonesia. Dan ini entrepreneurs represent kira-kira 3.000 startups. Mainly they are technology startups di Indonesia. Kebanyakan sih di 3 city ini ya. At any one time, across all our 4 locations, there are about 190 startups that are sitting with us. Jadi di setiap waktu kita kira-kira ada 150 sampai 190 startups yang duduk di tempat kita, yang ini saya bilang. And directly or indirectly, we believe that we have helped in the creation of 1.500 pekerjaan di Indonesia. And last but not least, I think the thing that we are most proud of as a team is that selama 3 tahun belakangan ini kita sudah mendevelop, mensupport about 700 plus technology-related events and entrepreneurship-related events di Indonesia. Our team works about 3 to 4 events every single week across all our centers. So that's basically who we are. Saya sendiri dulu bekerja di universitas namanya NUS di Singapura and help to set up the first Dock 71 di Singapura. Jadi konsep Dock 21 itu bukan dari sini asalnya dari Singapura, dan Innovation Factory membawa konsep itu ke Indonesia di tahun 2017. Dan sepanjang involving in the startup ecosystem selama 7 tahun lebih, saya sendiri kira-kira sudah bertemu dengan 1.000 sampai 2.000 startup selama 7 sampai 8 tahun belakangan ini. Ya, mungkin Mas Danang sendiri mau introduction about yourself. Oke, jadi mungkin sedikit tambahan aja. Jadi dari Blok 71 dan Innovation Factory, tujuan kami adalah kita semua tahu bahwa di daerah itu selalu punya banyak potensi. Setuju nggak nih? Oh, terlalu pelan ya. Setuju nggak nih? Setuju ya. Jadi kita nggak kalah kan sebetulnya sama daerah-daerah lain juga. Maksudnya kita definitely bisa bersaing secara talent dan apa namanya kekuatan ekonomi juga kita cukup lumayan. Termasuk di Surabaya bukan? Ya. Nah, permasalahannya kadang-kadang memang ada beberapa koneksi ataupun knowledge yang bisa kita bawa. Nah, kami sebagai hub tujuannya adalah itu, membawa teman-teman di sini untuk baik kami berikan akses ke Jakarta maupun even kalau kita mau berkembang di Southeast Asia, pusatnya di Singapura kan. Nah, kita punya koneksi-koneksi tersebut. Jadi nanti mungkin bisa cara kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mau kartu nama saya misalnya nanti di masa mendatang
butuh pengembangan apapun bisa langsung ke saya. We'll definitely want to help you guys to get your company, your startup grow much faster and better. Mungkin itu dari saya. Nextnya kita langsung ke programnya kan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke program satu lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau mengembangkan startup kalian di Indonesia, bisa koneksi lewat kita. Jadi saya tadi bilang kita ada di 3 city di Indonesia, Jakarta, Bandung, sama Jogja. Jadi kalau misalnya kalian di Surabaya mau ke Jakarta, nggak ada partner atau siapa yang bisa membantu, bisa connect sama kita. Kita bisa bantu. Di Asia kita juga ada koneksi di 4 negara. Jadi satu Singapura, there's Block 71 in Singapore. Kita juga lagi buka Innovation Factory di Vietnam. Right? Jadi kalau misalnya ada yang pengen masuk ke market Vietnam bisa juga lewat kita. Seoul for South Korea and Tokyo for Japan. So if anybody is interested to explore these 2 markets, you can also talk to us. Kita juga ada access ke Chinese market. So if any one of you are interested in the Chinese market, you can go through us. There is a Block 71 in Suzhou. And last but not least, if you are interested in the US market, we also have access to the Block 71 San Francisco. Right, so it's located in downtown San Francisco. Jadi kalau misalnya ada startup di sini yang pengen berambisi untuk keluar dari Surabaya, keluar dari Indonesia, bisa melalui kita. Mudah-mudahan kita bisa bantu di sana. Mungkin sebuah contoh juga, waktu kemarin sempat ada teman-teman dari game company yang diberangkatkan sama teman-teman Backcraft, kita bantu buat ketemu publishing company di sana. So yang kita mau sih connecting ini bukan cuma sekedar just some program, tapi benar-benar bikin cuan gitu kan. Bukannya itu alasan kita semua ada di sini hari ini? Iya benar. Oh, yang lainnya kayaknya nggak terlalu ya. Bukan itu kita mau mengembangkan usaha kita hari ini? Iya benar. Siap, oke. So let's jump right straight into the program ya. So jadi pertama kali kita mungkin mau introduction of this new startup concept namanya Leap of Faith Startup ya. Jadi hari ini kita punya example kebanyakannya di bidang digital. Karena itu dimana kita berdua kebanyakan punya pengalaman sendiri ya, di bagian digital. Yeah. Jadi mohon maaf kalau misalnya example case tadi yang kita kasih itu kebanyakan di daerah sana. Tapi konsep apapun yang kita diskusi hari ini tetap berguna walaupun kalian tidak di bidang digital. Ya, because these are just basic common sense for any types of business in general. It will be applicable. Okay, so maybe Dana, you want to share about your personal experience of building a leap of faith startup. Ada yang tahu nggak apa artinya leap of faith startups? Ada yang mau menebak kira-kira ya? Memberikan pendapatnya? Menebak. Leap of faith itu gimana? Nah itu tadi ada yang ngomong cuma nggak. Mau share dikit nggak mas? Tuh, terus malu-malu. Mau share dikit nggak? Masa pengetahuannya cuma disimpan sendiri ya? Kira-kira gimana mas? Nggak ada benar salah kok. Mungkin leap of faith itu bisa dibilang kita lompatan iman ya untuk kita percaya bahwa startup itu bisa berkembang gitu sih. Jadi kayak di pesawat gitu ya, langsung dilompat gitu ya, tanpa terjun payungnya, langsung lompat aja gitu. Leap of faith startups. Betul Dana? What do you think? Betul dong. Ada lagi yang mau coba apa itu arti leap of faith startups? Ada yang mau menambahkan mungkin? Menambahkan yang tadi Leap of faith. Terus begitu lewat tadi udah diem semua nih. Nggak ditunjuk loh, cuman kan bisa sharing ya. Jadi kita berharap ada wisdom di sini, jadi bisa saling belajar lah ya, saling belajar. Anyone? Biar semua bisa dengar. Kalau menurut saya mungkin yang dimaksud ini adalah suatu usaha baru yang dimulai dengan niat baik dan tidak menipu orang lain. Ya itu aja Pak. Oke, usaha baru yang dimulai dengan niat baik dengan tidak menipu orang lain. Oke. What do you think Agus? Close but not bad, right? Jadi mungkin kita deskripsi. Oke, ini Dana. Ada nih. Oke. Yang terakhir ya, mungkin sebelum tadi kita jelasin apa itu leap of faith startup. Startup yang mempunyai keyakinan atau keberanian untuk melompat jauh. Leap itu kan lompatan. Yes. Jump atau melayang ya. Melayang. Faith itu keyakinan, keberanian. Startup perusahaan baru yang berkembang dengan keyakinan akan melompat jauh atau melayang. Oke, good. Close enough, right? Jadi begini, so leap of faith startup mungkin kalian kurang kenal termnya, teman kalau kita jelaskan pasti
pasti kalian bisa ngerti apa artinya. Jadi ini adalah salah contoh the descriptions of a leap of faith startup. We are giving an example ya. Jadi mungkin jadi adalah sebuah startup biasanya diawali oleh masalah yang selalu mengganggu kamu. Betul kan? Sebagai entrepreneur selalunya kamu mulai dari mana? Sendiri ada masalah atau melihat masalah, right? Dan dari masalah itu kamu pikir-pikir, oh mungkin saya punya solusinya. Betul nggak? Semua mulai startup begitu kan? Kebanyakan dari problem harus cari solusi. Habis itu kebanyakan entrepreneur nggak bisa tidur. Dia pikir-pikir, wah ini bisnis bagus banget, ya mungkin bisa dapat pendanaan, bisa cari cuan, semuanya kan. Jadi lalu kamu mulai mencoba membuat bentuk awal dari solusi tersebut, mulai mencari tim, dan supaya bisa mampu untuk membantu kamu mewujudkan impian startup itu sendiri. Dan again, saya tadi disclaimer dulu bahwa kebanyakan contoh di sini kita ngomongnya tentang digital startup. Jadi kalau misalnya kamu bikin digital startup, kebanyakan langsung cari teman, masuk ke kalau ada inkubator atau apa, kamu minta tempat, right? Habis itu bikin tim, habis itu mulai coding, ya mulai bikin produknya lah gitu. Jadi selama 1 bulan bikin produk, kita nanya lagi gimana ya hasilnya? Oh masih bikin produk lagi. 2 bulan kita nanya masih bikin produk. 3 bulan, masih bikin lagi, belum selesai, right? Ada yang pernah kepikiran begituan? Ada yang pernah experience begitu? Lagi jalan. Ya, banyak lagi jalannya begitu. Jadi kita hari ini mau ngebantuin supaya kita cari pemikiran yang beda, ya. Jadi ini ditanya nih, 6 bulan lagi, gimana? Oh masih coding mas, belum selesai. Kebanyakan entrepreneur experience-nya begini, sama semua, ya. Kenapa nggak berani tunjukkan barang ke potential customer? Jawabannya selalu begini, oh malu, belum selesai. Saya cuma punya 1 kesempatan untuk ngomong sama customer. Jadi kalau saya barangnya nggak bagus, nggak bakal punya kesempatan kedua. Kebanyakannya pikirannya begitu, jadi nggak berani. Jadi selalu pemikirannya, how can I perfect the product, right? How can I make the product perfect first before I go out and meet my customers? Jadi begini, selama 6 bulan ini, yang paling lama saya lihat ya 2 tahun. Okay, one startup work on an idea, building a product and product only for 2 years. Nanti begini, jadi kalau sudah selesai, bangga banget, right? Sampai saat dimana kamu merasa bahwa kamu sudah membawa dan mencoba teknologi yang telah kamu buat untuk diuji coba. Mungkin hopefully this process is short, right? Mungkin berapa minggu that's good. Kalau 2-3 bulan mungkin sudah kelamaan. 6 bulan, waduh, bahaya. 1 tahun, waduh, nggak tahu ini apa ya. Dan feature-featurenya semua sudah lengkap. Dari A sampai Z, ada semua. Apapun yang customer mau kamu pikir, mungkin ada. Jadi kamu langsung bangga, berani bikin meeting, bawa ketemu customer, lagi mau presentasi, apa sih solusi saya? Pas kamu ngomong sama customernya, ini reaksi customernya. I don't need a product. Right? Or the worst they said, I don't face that problem. You know? What is the problem you're trying to solve? I don't know. Jadi reaksi kalian jadi gimana kalau begitu? Begini. Right? I already spent 3 months, 6 months, 1 year, some even 2 years. You know, in a cave we call it. Spend time in a cave. Right? Sama sendiri debate tiap minggu ketemu loh. Berdebat, dan ini harusnya begini solusinya, begini. Sudah pikirin sudah perfect, tapi kalau ketemu pasangan saya bilang, gak butuh deh. Oh, they will say, that's good, but I won't pay for it. You know, gue gak bakal bayar. Atau mungkin kurang berguna, gitu kan? Itulah tugas kita di sini, right? The whole workshop is basically we want to help you to change your mindset, right? How to find ways di mana kita bisa mengurangi inefficiency di sini. Jadi tugas kita itu mengingatkan kalian jangan buang waktu dan uang. Jadi ada cara lain di mana kita bisa memvalidasi bisnis yang kita mau tanpa menghabiskan waktu in a cave, right? For many months. That's the whole concept. Dana, ada lagi yang mau ditambah? Coba. Ya, jadi mungkin tadi saya mau nanya dulu deh. Kira-kira ada nggak dari teman-teman di sini yang pernah punya, kalau mungkin malu ya kalau mengakui diri sendiri ya. Tapi ada yang tahu yang mengembangkan produknya lama banget, dikembangin terus. Dana punya personal experience kan? Alright, ya saya yang ini ya. Oke, jadi saya itu pernah mengembangkan sebuah startup. Saya menghabiskan waktu 2 tahun untuk menyadari bahwa tidak ada permintaan untuk produk saya. Bayangkan, 2 tahun. Padahal saya yakin, oh dia belum mau ini, oh dia belum mau itu.
jangan mudah sakit hati kalau kita dikritik, itu penting banget. Jadi setelah 2 tahun saya baru tahu bahwa ternyata marketnya nggak sebesar itu. Dan saat itu saya mengembangkan sebuah solusi pendidikan untuk sekolah, dan ternyata di marketnya nggak siap buat adopt hal itu. Timingnya nggak pas. 2 tahun, beberapa ya nggak enak, cuma ada beberapa ratus juta yang dihabiskan untuk develop the product, I get nothing. Itu sih. Jadi di sini nanti kita coba buat memvalidasi sesuatu. Bukan cuma sekedar orangnya mau pakai tapi nggak mau bayar. Itu sama aja tuh ya. Ya begitulah. Ya nanti kita coba cari tahu lebih lanjut. Yeah, thanks Danang. So yeah, there is a famous quote by the founder of LinkedIn, Rick Hoffman, that says like this: if you are not ashamed of your product, you have gone to the market too late. Right? Jadi kalau kita nggak malu tentang produk kita sendiri, berarti kita sudah terlambat ke market. Berarti kita sudah habis waktu banyak sekali untuk memvalidasi di dalam internal. Tapi sebenarnya kalau memvalidasi sebagai the best to validate is basically with the market. We always say the answers is not in the building, it's out of the building, right? Dengan customer-customer yang ada di luar sendiri. So that's basically what we are trying to introduce here, a new methodology. We call it the Lean Startup methodology. So that's basically the new perspective of how to start your idea, how to validate your idea. Jadi this is the famous loop. We call it the build, measure, learn loop, right? Build, measure, learn. Jadi kalau kita punya ide, kita bakal bikin sesuatu. Hopefully kita bikin sesuatunya nggak lama-lama ya. Bikin sesuatu yang kecil, yang cepat, yang habis itu bisa dilempar di market. Dari market ini kita ada produk yang kita bikin, kita bisa measure the data yang keluar dari produk tersebut, dan dari data ini kita bisa belajar sesuatu yang baru. Dan dari data yang baru ini kita bisa mengimprove our idea and our product. And that cycle continues, right? We call it the build, measure, learn loop. Okay? Kita mencoba untuk mendapatkan respon dari potential customer, bukan dari diri sendiri, right? Tapi bukan dari keluarga juga, mudah-mudahan. Karena keluarga kan selalu maunya bilang yang enak ya, nggak mau menghina atau mengejek atau sebagainya. Jadi selalu mau mencari feedbacknya dari market itu sendiri, dan secepat mungkin. Jadi jangan lama-lama. Mudah-mudahan kalau kita bisa bikin produk cepat, kita bisa langsung dibuang ke market, bisa dapat feedback yang secepat mungkin. I think that's basically the best approach that we are trying to highlight over here. Ada lagi? Ya, jadi saya yakin di Surabaya mungkin udah banyak. Ada yang udah tahu konsep ini? Ini kan konsep yang cukup umum, sering diajarkan ya. Ada yang tahu tentang konsep ini? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak tentang konsep ini? Udah pernah dengar The Lean Startup Method? Belum. Pertama kali ya semua ya? Semua? Nggak mungkin lah. Kamu mau angkat tangan sih? Oke, ada yang belum pernah tahu tentang konsep ini? Oke, boleh angkat tangan yang belum tahu konsep ini? Jadi maksud saya, kami menjelaskannya harus agak dalam berarti gitu. Kalau udah tahu semua kan kita jelasin, wah saya juga udah tahu tuh mas. Banyak yang belum tahu ya? Oke. Mungkin tadi udah dijelasin dikit bahwa build, measure, learn. Yang paling penting jadi saya pernah kedatangan tamu dari UK. Dia dulu adalah CMO dari Just Eat UK. Itu salah satu unicorn. Unicorn adalah startup yang besar banget yang biasanya valuasinya di $1 miliar. Jadi dia sempat bilang, kita kalau mau punya usaha tentu kadang pingin punya keunggulan bukan? Iya nggak? Kita kalau mau berusaha bersaing sama orang, kita mau punya keunggulan ya. Nah, konsep yang diajarin di sini ini akan sangat bergantung sama speed. Tadi Agus sudah bilang bahwa kita harus buang atau kita harus lempar produk kita secepat mungkin ke market. Jadi, bayangkan Bapak Ibu, kita mungkin tidak punya paten, kita tidak punya teknologi yang luar biasa mungkin, tapi bagaimana misalnya keunggulan kita itu di speed, di kecepatan. 1 bulan ke depan kita tiba-tiba udah bikin produk kita lebih bagus. Bulan depan udah bikin lagi lebih bagus. 3 bulan udah bikin lagi lebih bagus. Salah satu keunggulan paling cepat, ada yang rasain Samsung di tahun 2000? Ada yang pernah pakai handphone Samsung di tahun 2002 gitu? Oke, saat itu masih jauh di bawah Nokia kan? Nah, problemnya Nokia itu baru bisa kasih
produk setelah yang baru setelah lebih dari 1 tahun, sedangkan Samsung lebih cepat. So this Lean Startup itu fungsinya mungkin buat di speed sih. Itu aja mungkin. Okay, good. Thank you. Can we go back to the slides, please? So dari sini kalau mau bikin startup, whether it's digital or non-digital, biasanya ada 3 stepnya, ada 3 stages, right? So the first stage, which is where we are for most of you, untuk yang new companies or new startups, kita selalu mau what we call problem solution fit, right? Nanti saya jelasin apa. Stage kedua namanya product market fit. Kalau sudah dapat product market fit, baru kita bisa cari pendanaan yang besar untuk scaling the business. Jadi, let's focus on this one first, which is the problem solution fit. Itu apa sih artinya? I think it's the best to show an analogy, right? At the end of the day, kita maunya semua startup itu problem looking for a solution. And you don't want to be in a business whereby you are a solution looking for a problem, right? Jadi saya kasih analoginya begini. Tahu NASA nggak NASA? Ya, NASA. Jadi NASA ada problem. Satu problemnya begini, mereka nggak bisa pakai pena di luar angkasa. Oke, karena gravity kan. Jadi pena kan biasa kan inknya kan turun, gravity jadi dari atas ke bawah. Tapi kalau di luar angkasa kan nggak ada gravitinya. Jadi astronot-astronot di luar angkasa itu nggak bisa tulis pakai pena. Jadi problemnya dari situ. Jadi si NASA commission a big project to create an anti-gravity pen. Right? And that pen project cost about more than a few $1 million. Beberapa juta dolar USD. Right? And eventually they succeeded. After a couple of years of research, dia bisa dapat teknologi di mana bisa punya pena yang bisa tulis di luar angkasa. Mereka sangat bangga. Pas mereka announce ini ke dunia, there is one country namanya Rusia. Mereka sudah bisa menulis di luar angkasa dari awal, gak butuh bikin research, gak butuh bakar uang sebanyak itu untuk bikin pena seperti itu. Tahu solusinya apa? Pakai pensil, right? Karena pensil can write in space. So that's what we mean by problem looking for solutions, right? You want to make sure that you are a problem company that focus on the problem. The solution can be in different ways. Bisa bentuk pena, bentuk pensil, gak apa-apa. Yang penting bisa nge-solve problem yang ada di depan muka. Bukan solution looking for a problem, right? So the NASA is basically more of the opposite approach, which is solutions looking for a problem, which can be solved by something simple. So I think that's basically the concept that we want to help to introduce today throughout the day, right? So that's basically more on the problem solution fit. Product market fit is basically where most startups, semua startup di dunia, nggak aja di Indonesia, they are trying to achieve this state, what we call product market fit. Jadi apa sih itu product market fit? So this orang botak ini, his name is Mark Anderson, right? He is the founder of A16Z or Anderson Horowitz Venture Fund. Dia juga yang agak tua mungkin tahu, dia adalah founder of Netscape yang bikin Mosaic browser. Udah lama deh, ya, yang mudah-mudahan mungkin nggak tahu. But out of all the definition of product market fit I can find in the market, this is probably the best definition, right? Jadi product market fit is defined being in a good market. You must have a good market. You must have a product that can satisfy the market, right? That means you must have a product, right? That means you must have a hypothesis of what the solution will look like. This product must solve a problem, satisfy the market. That means the market must have faced some form of problem, right? And then for that market there must be a big size. Jadi tidak hanya 1-2 orang aja yang memiliki masalah seperti itu, tapi banyak orang di dunia yang memiliki masalah-masalah yang sama. That's basically what we call by good market. So with that definition, setiap startup di dunia ini butuh memvalidasi these 4 things, right? No matter who you are, bikin bakso, warung bakso, you want to bikin tech startup, mobile app, dating app, whatever, right? Every startup has to go through these 4 proper validation process. What are these 4? The first one, we call it problem validation, right? The second one is solution validation. So number 1, you must be very clear.
what is the problem that you are trying to solve. Jadi you must be very clear in terms of masalah apa sih yang saya mau mencari solusi, right? Yang kedua, you must have a solution validation. So solusi yang kamu propose must be the right solution. Solution yang bisa diterima, yang bisa kamu bikin, dan orang bisa mungkin membayar untuk solusi tersebut. Market validation, that means for whatever you do, you must make sure that you have a big market that needs whatever you're trying to do, right? Jadi kemampuan untuk market untuk membeli barang atau solusi kamu itu harus ada. Dan last but not least, I think the most important is team validation, right? Jadi the day kamu punya problem mungkin bagus, solusi kamu mungkin bagus, market kamu mungkin bagus. Tapi kalau tim kamu kurang bagus, so you do not have the right team to be able to tackle that opportunity, lama-lama juga nggak bakal bisa sukses. Ya, jadi 4 step ini nggak boleh ditinggalkan, satu pun nggak boleh. Jadi in order to build a good company, you must check these 4 checklists. What do you think? Nah, ada itu kan? Bisa lanjut. So ya, jadi apa sih problem validation? So ini adalah beberapa pertanyaan yang kita taruh aja di sini supaya kalian bisa mulai berpikir itu kan apakah ini juga bagian yang termasuk dalam bisnis kalian, right? Jadi apa sih permasalahan yang ingin saya coba untuk atasi? Number 1. Number 2, seberapa buruk sih permasalahan tersebut, right? Contohnya aja kalau sakit ya. Jadi kalau sakit pun ada degree-nya kan. Jadi ada orang sakit kepala, pusing. That's one pain, the degree of pain is what we call it, right? Jadi ada orang sakit kepala. Ada juga yang ada ekstrim case kayak sakit kanker, right? Jadi tugas kita itu bikin obatnya. Jadi kalau kita bikin Panadol untuk orang sakit kepala, kita juga nggak bisa charge banyak-banyak. Kadang solusi orang ya udah biarin dia tidur aja gitu kan. Nanti besok pagi juga sembuh. Tapi kalau kanker, your solution is required. Right? Nobody providing any type of solution other than what you can provide. Jadi in terms of startup, kita maunya kebanyakan startup itu di bagian yang hopefully you are solving in the degree of pain which is high rather than low. Apa saja asumsi yang saya buat itu nanti kita bakal bahas ya lebih dalam lagi nanti di bagian berikutnya. Ada apa asumsi saya yang paling beresiko, sama juga di bagian sini. Siapa orang yang pantas memvalidasi asumsi saya? Dan terakhir, bagaimana cara untuk memvalidasi asumsi saya. Jadi these are all the questions within the problem and solution validation that we hope we can address nanti ya dalam bagian-bagian berikutnya. Jadi di depan kalian ada kan validation board, semuanya sudah dibagi. Validation board sudah. Okay. Jadi validation board is a tool that we have chosen untuk membantu kita dalam proses validasi tersebut. Tadi kita ada bilang ada 4 validasi kan. Jadi validation board can help you in the validation process untuk 2. Jadi yang pertama problem validation, yang kedua solution validation. So untuk proses validasi kita untuk 2 bagian ini kita bisa menggunakan bantuan validation board untuk membantu mendokumentasi proses tersebut. Jadi yang pertama kita harus bikin, kalau kalian play validation board itu bagian yang pertama di kotak bagian kiri atas ya. Ada 3 hipotesis yang kita harus address. Hipotesis permasalahan, problem hypothesis, hypothesis consumer, which is consumer hypothesis. Basically, who are we solving the problem for? Siapa sih yang kita menyelesaikan masalah ini untuk siapa? Dan the last one is solution hypothesis. Jadi solusi apa sih yang kita punya sebagai hipotesis yang akan kita coba untuk validasi. Oke, jadi kita go one by one ya. The first component is what we call problem hypothesis. Apa sih problem hypothesis? So, problem hypothesis definisinya begini. Permasalahan atau kebutuhan utama yang paling ingin Anda coba ke beberapa orang konsumen. Jadi mudah-mudahan konsumennya bisa as specific as possible. Jadi di sini kita kasih 2 example. Satu example dari luar negeri, namanya Airbnb. Satu lagi problem hypothesis dari startup lokal. Jadi pertama kita mulai Airbnb. Ada yang nggak tahu Airbnb di sini atau semuanya sudah tahu apa itu Airbnb? Semua tahu ya? Coba Danang cari satu yang tahu, suruh jelasin apa itu Airbnb. Oke. Tadi ada yang bilang tahu, ada yang tahu Airbnb? Ada yang bisa jelasin dikit mungkin pernah pakai? Ada yang pernah pakai Airbnb sebelumnya? Tadi di sini ya namanya bilang tahu di sini. Oke. Mau jelasin dikit kamu Airbnb? Kalau kita sambil tamat-tamat. Airbnb ya simpelnya kayak Traveloka gitu atau booking.com. Buat yang familiar ya cuma buat nyari kalau kita mau nginep. Jadi kita
it's a service that was developed in the US untuk memberikan orang pilihan lain selain hotel ya. Jadi kalau mau keluar negeri, kalau mau wisatawan, mau cari tempat untuk accommodation, nggak harus ke hotel. Jadi gimana kalau misalnya orang punya rumah, ada kamar ekstra bisa disewakan ke orang lain. Konsep ini mungkin nggak bakal terjadi di Indonesia lah ya, atau di Asia. Jadi coba pikir ya, kalau punya ide ini ngomong sama mama atau papa, bilang, oh saya punya ide nih ya, rumah kita kan ada 1 kamar kosong ya. Coba kalau kosong kita kasih ke stranger deh, orang barat atau kalau mau datang kita sewain, dapat uang. Orang tua kita pasti bilang lu gila ya. Jadi ini mungkin idenya memang berasanya dari luar negeri ya. Jadi kalau hypothesis ini gini, banyak wisatawan merasa bahwa menginap di hotel itu mahal, ya. Jadi orang founder Airbnb ini bikin hipotesis baru bahwa dan mereka menginginkan biaya menginap yang lebih murah. Jadi cari solusi. Problemnya gini bahwa banyak orang sekarang cari kalau ke luar negeri bilang hotel harganya mahal. Jadi adakah kita bisa cari solusi di mana akomodasi di luar negeri bisa lebih murah? So that's basically the problem hypothesis untuk Airbnb. Pas mereka pertama kali mulai, ya, ngerti nggak problem hypothesisnya Airbnb? Ya, jadi dia bilang hotel mahal, cari problemnya adalah gimana kita cari solusi untuk akomodasi lebih murah. Yang kedua nggak usah di-explain lah ya. Kita semua tahu perusahaan unicorn Indonesia sendiri namanya Gojek. Pertama kali problem hypothesis pas mereka mulai, Nadim sama temennya pikir bahwa ini adalah problem hypothesisnya. Sulitnya mencari transportasi yang dapat diandalkan atau dipercayai lah ya, security wise and things like that di Indonesia. That's where they started the problem when they first began. Next. Jadi next. The next one is customer hypothesis. Jadi, pertama kita cari tahu tentang problem apa sih yang kita mau solve, right? Yang kedua is customer hypothesis. Siapa sih yang kita kira memiliki problem yang tadi kita define on the problem hypothesis, right? Jadi sekelompok orang yang mempunyai permasalahan atau kebutuhan yang sama yang tadi kita sudah define. Pada tahap ini konsumen yang disasar adalah konsumen awal yang terbantu dengan produk minimum. Jadi in this case in English we call it early adopters. Jadi who are out there as part of the customer that we think are potential has the biggest pain, right? Who is experiencing that problem and facing it the basic pain. Jadi walaupun solusi kita nggak perfect, mereka tetap butuh karena mereka nggak ada solusi-solusi lain dari apa yang kita bakal offer. Jadi untuk Airbnb, target customer pertama pas mereka mulai itu tahu bahasa Inggris namanya backpackers. Apa itu bahasa Indonesia? Backpackers juga ya? Ya, backpackers. Ya, jadi ini orang yang kalau keluar negeri bisa tinggalnya di jalanan atau di rumah-rumah orang, nggak di hotel karena mereka lagi cari ongkos yang lebih murah, right? So the target market was backpackers. Kalau Airbnb mulai dari awal targetin business customers, kalau misalnya orang kalau keluar kota untuk bisnis, masuk akal nggak menurut kalian? Bisa jalan nggak? Kenapa? Kalau kamu yang bayar untuk ongkos berangkat ke luar negeri dan tinggal di luar negeri itu dibayar dari perusahaan sendiri, mau nggak di Airbnb? Nggak mau. Mau, ya. Kalau sekarang Airbnb mungkin lah yang lebih bagus ya. Tapi zaman dahulu di rumah orang, tidur di sofa, mau nggak? Yang bayar kan bukan saya, kan perusahaan. Ya tinggal di bintang 5 lah, ya. Di Sheraton Hotel orang datang. Pasti milih yang bagus. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi setiap problem ada specific customer that has the biggest pain that you want to solve. Jadi kalau pertama kali sudah target di bisnis travelers, kemungkinan mungkin nggak jalan, right? Tapi pertama targetnya itu backpackers. Jadi the pain we know is the most. Karena mereka lagi cari solusi di mana ongkosnya mau dikurangi sekecil mungkin. Kalau untuk Gojek di sini timnya bilang masyarakat konsumen yang membutuhkan transportasi yang praktis dan dapat diandalkan. Yang pertama juga bukan mobil kan, juga orang yang mencari ojek. Jadi biaya yang lebih praktis, lebih convenient. Convenientnya ada, cuma biaya yang lebih kurang. Tapi problemnya mungkin bukan dalam masalah keuangan untuk Gojek ya, tapi service yang bisa
diandalkan. Jadi on demand. Jadi setiap pun saya mau dalam beberapa menit saya bisa mendapatkan service yang saya butuhkan. Itu adalah problem yang di solve oleh Gojek dari pertama kita mulai. Dan yang terakhir itu solusi, right? So solution hypothesis. Jadi kalau dalam bentuk Airbnb, solusinya adalah sebuah platform yang memberikan pilihan kepada pemilik properti untuk menyediakan penginapan yang murah. Jadi kita ngomongkan. Dan solusi pertama kali yang dilemparkan ke market dari tim Airbnb itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga ada makanannya, right? If you know what Airbnb stands for air, bed, and breakfast. Jadi ada breakfastnya. Jadi pas pertama kali mereka lemparkan platform mereka ke market, semua orang yang mau sewa rumahnya ke orang yang mau tinggal di situ harus bikin breakfast. Tapi setelah beberapa bulan mulai program ini, mereka dapat banyak komplain bahwa breakfastnya nggak enak. Ini bukan hotel loh, ini orang biasa bikin breakfast kan. Jadi gara-gara itu solusinya nggak benar. Jadi again, it's okay to throw the problem to the solution to the market first, right? And then we iterate from there, we change. Jadi namanya tetap Airbnb, cuman sekarang kalau lu ke Airbnb kebanyakan nggak ada breakfastnya lagi. Ya, sudah dibuang bagian di sana. Kalau dalam Gojek, solusinya adalah sebuah aplikasi untuk membuat transportasi menjadi lebih mudah dan dapat diandalkan. Of course, the application that we all have at least today, right? Untuk Grab sama Gojek. Jadi itu 3 hipotesis yang kita harus isi di validation board untuk kalian bisa memvalidasi bisnis sendiri dalam bentuk problem hypothesis, consumer hypothesis, and solution hypothesis. Bisa ya? Ngerti kan? Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Jadi tadi ada 3 hal, dari problem, dari customer, sama dari solutionnya. Dan tadi ya harus detail. Karena sering banget kalau kita mau bikin mengidentifikasi sebuah masalah, kita selalu berpikir ini masalahnya dipunyai oleh seluruh orang di Indonesia. Supaya marketnya gede, 270 juta. Nah mungkin di sini juga harus dipahami, semakin niche marketnya, semakin detail bagaimana kita mengadres suatu market, itu akan semakin akurat. Kalau seluruh market di Indonesia, ya gitu ya, biasanya kurang sesuai problemnya. So customer hypothesis, problem hypothesis, and solution hypothesis, right? Setelah kita isi kolom di sini, selanjutnya kita isinya kolom di sini. Jadi flow-nya begini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Dari sini kita masukin beberapa assumption. Habis itu kita pilih dari sini rankingnya. Yang mana sih assumption yang lebih riskiest? Kita taruh di sini. Nanti kita cari methodnya. Nanti baru kita keluar out of the building, get out of the building, right? Go and talk to your potential customers, and then you see whether you have validated or invalidated an idea. Itu adalah basic flow dari validation board itu sendiri. Okay, the next one we want to talk about assumption. Maybe I will get my colleague Dana to help in terms of defining apa sih itu asumsi. Ya, jadi kalau kita mau mulai bisnis awalnya, kita langsung punya data nggak tentang customer kita? Menurut Bapak dan Ibu? Belum ya? Belum atau bisa nggak kita dapetin data mungkin dari BPS, dari mana? Bisa sih, itu kan kira-kira mungkin belum akurat kan ya? Sama kayak tadi Airbnb, mereka start with assumption sebenarnya. Oh kayaknya kalau bangun ini lucu nih. Kalau bikin ini kayaknya marketnya bakal terima nih. Ini di market belum ada nih. Things like that. Jadi asumsi itu seperti ditulis, sebuah asumsi adalah sesuatu yang kita anggap benar tanpa adanya data atau pembuktian apapun. Oke, coba kita kembali lagi ke example Airbnb ya. Ya. Coba kita sama-sama pikirin. Asumsi apa sih yang mereka sebagai founder Airbnb pertama kali bikin? Ada yang bisa? Ada yang mau bantu tadi udah? Ini sekalian kita cek ya. Kita kan di sini saya mengasumsikan kayaknya semua udah paham. Waduh, semangat. Oke. Gimana Mas? Ya, saya Fauzi, saya coba menjawab ya. Menurut saya asumsi awal dari Airbnb, founder Airbnb itu adalah banyaknya orang yang memiliki properti yang nganggur dan kesulitan untuk menyewakan ke orang lain, tapi ingin dengan adanya Airbnb ini ingin menjawab problem tersebut. Oke, good. Jadi Mas tadi kasih asumsi dari supply-nya ya. Jadi bahwa ada orang yang punya rumah yang nggak dipakai, mudah-mudahan bisa cari dana dari situ. Jadi bisa disewakan. Jadi ada
pemilik rumah yang mau menyewakan rumahnya untuk jadi seperti kayak hotel gitu kan, supaya bisa dapat uang dari sana. Good. Ada lagi asumsi-asumsi lain yang kalau kita sebagai founder Airbnb kita harus buat untuk pertama kali bisa maju di bisnis ini. Ada lagi mungkin dari sebelah sini? Ada yang mau share? Dan tadi udah disampaikan? Jangan. Ya, Ibu itu. mana tadi? Mana tadi? Oh, Terbatasnya akomodasi murah yang nyaman. Bisa membuat akomodasi yang murah dan aman. Nyaman. Oke. Good. Ada lagi? Gede di sini ya. Dan kalau mau Airbnb orang bisa dapat lokasi yang diinginkan. Misalnya dia mau di Central of Cities. Ya. Lalu juga penghematan biaya di Central of Cities kan high cost untuk apartemen atau hotel. Jadi mungkin ada yang di rumah yang kosong, ruangan kosong. Oke, jadi asumsi di mana bisa mencari banyak network yang mau join, di mana bisa mencari rumah yang bagus di lokasi yang bagus dan tempatnya juga murah. Dekat kemana-mana ya. Oke. Ada lagi? Sini tadi? Dari konsumennya coba, asumsi dari konsumennya. Oke. Ini kan semua dari supplier ya, jadi yang pemilik rumah. Coba ada lagi nggak asumsi yang harus dibikin atau diambil dari konsumennya sendiri. Jadi orang yang mau pergi holiday sekarang daripada pilih hotel, mau pilih rumah stranger yang kita nggak kenal sama sekali. Di luar negeri lagi. Apa asumsi yang dibikin di sini? Oh ya, saya Abisar dari komunitas Saudagar Belajar. Menyambungin tadi, asumsinya mungkin dari itu ya, permasalahan yang dekat wisata, misal wisata alami itu biasanya yang dekat itu bukan hotel maupun penginapan yang mewah. Jadi mungkin rumah warga yang dekat fasilitas itu bisa jadi di kecil. Oke, bagus. Hampir sama ya. Jadi satu lagi nih, asumsi paling penting, yang beresiko paling berat. Kalau salah itu bisnisnya nggak masuk sama sekali, nggak jalan. Baik, saya Imam Keller dari Jember. Saya punya asumsi bahwa sebagai customer ketika berwisata di tempat yang jauh dari pemukiman, jauh dari penginapan yang standar, saya berpikir kalau ada penginapan yang dekat dengan lokasi, nah ini akan saya pilih. Itu efisiensi, yang kedua tentu waktu dan lain-lain. Seperti itu asumsinya. Oke. Ada lagi? Itu lagi Mas itu. Borong nih. Ini yang terakhir ya, nanti kita lanjut lagi. Ya, kalau menurut saya, karena saya juga suka traveling, tapi sebagus apapun kota yang kita kunjungi, tanpa teman yang baik itu tidak bagus juga, karena nggak ada yang diajak ngobrol dan lain sebagainya. Jadi asumsi dari customer itu bisa menemukan teman yang baru gitu. Oke. Jadi ada teman itu. Salah satu yang kalian nggak bicarakan itu keamanan. Jadi bayangkan ya, ini dulu service kita nggak tahu kan. Sekarang kita oke lah masuk Airbnb, karena kita sudah pernah dengar gitu kan. Bayangkan ini pertama kali di luar kota, tinggal di rumah orang lain yang kita nggak pernah ketemu sama sekali. Berani semuanya, walaupun dikasih lebih murah. Berani nggak? Selalu pasti cari hotel yang kita tahu kan namanya. Ya, itu asumsi menurut saya ya, yang paling beresiko. Kalau itu asumsi ternyata yang salah, jadi kebanyakan orang nggak berani. Walaupun murah nggak berani, itu mungkin bisnisnya nggak bakal jalan. Ya, jadi kalian tadi ngomong semua itu benar, itu semua asumsi-asumsi yang dibikin oleh founders of Airbnb. Tapi yang kita mau bicarakan sini, tidak semua asumsi itu sama. Ada beberapa asumsi, setiap bisnis beda-beda, tapi ada beberapa asumsi yang lebih penting dari yang lain. Bayangkan asumsi itu sebagai kayak fondasi bikin rumah lah ya. Jadi kalau fondasinya itu nggak kuat atau salah, ternyata terbuktinya salah, itu bakal berbahaya banget untuk bisnisnya. Bayangkan kalau kita bisa cari rumah yang dekat, semuanya harganya murah, boleh semua. Tapi ternyata konsumen nggak berani
mencoba untuk book karena mereka nggak percaya dengan brand tersebut atau dengan rumah tersebut, dengan orang tersebut. Bisnisnya nggak jalan kan? Walaupun kita ada rumah semua dekat-dekat dengan para tempat-tempat wisata semuanya dan harganya murah. Ya, jadi bisa ngerti maksudnya apa itu asumsi dan tidak semua asumsi itu sama dan maka itu ada yang lebih beresiko daripada yang lain. Oke, anything else to add? Anything? Jadi sama, jadi setiap produk itu ada asumsi, kalau nggak ada asumsi ya nggak bisa mulai. Jadi semua startup always start with an assumption. And of course the list goes on and on. You can make an assumption that people are willing to pay for it, people trust the brand and things like that. Ya. Jadi ini pertanyaan kita selanjutnya. Assumption itu good or bad? Coba kita survei. Coba survei. Siapa yang bilang assumption is good? Jadi asumsi dalam bisnis itu baik atau enggak? Nah, sambil pikirin sebentar. 1, 2, 3, oke. Mungkin yang berpikir bahwa asumsi itu baik dalam bisnis, kita berasumsi baik nggak kira-kira? 1, 2, 3, 4. Yang berpikir, kita kan pakai asumsi juga ya. Asumsi itu baik atau enggak nih? Oke. Yang berpikir bahwa asumsi itu buruk? Oke. Yang nggak tahu asumsi itu apa? Ini kita tadi berasumsi bahwa mereka mengerti asumsi. Yang lain yang nggak angkat tangan itu pikirnya apa? Ada yang bisa? Oke, coba kita ulang sekali lagi ya. Dalam tadi kan kita mau bikin bisnis nih. Nah, tadi udah jelasin tentang asumsi sedikit. Kan kita berasumsi seperti ini, seperti itu. Tadi ada BNB juga. Kita asumsinya bahwa orang-orang akan mau pakai hotel atau penginapan yang mereka mencari penginapan lebih murah dengan masuk ke rumah orang-orang yang belum dikenalnya. Itu kan asumsi ya. Nah, punya asumsi-asumsi seperti itu, kira-kira punya asumsi seperti itu baik atau buruk? Saya tanya sekali lagi, yang berpikir bahwa asumsi itu baik? Wah, nambah, oke. Udah mulai oke nih. Yang berpikir bahwa asumsi itu buruk? Loh, berkurang. Oke. Jadi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi jawabannya kalau menurut kita, asumsi itu nggak ada baik, nggak ada buruk. It's neutral, right? Because kita butuh asumsi untuk mulai. Kalau nggak ada asumsi, nggak ada bisnis, right? That's where you first have a business idea, you must have an assumption. Tapi yang buruk itu kalau asumsi itu nggak divalidasi, right? It's okay to have assumption to start, but you don't run the business as if the assumption is true, right? Kita nggak boleh mulai bisnis without validation and thinking bahwa asumsi itu sudah benar. Itu berbahaya sekali. Jadi one day it will be proven kalau assumption itu benar apa enggak. Okay, so every business starts with an assumption. Assumption is neutral, they are neither good nor bad. Tapi yang paling buruk itu kalau kita jalanin bisnisnya seakan-akan assumption itu benar. Right? So it's good to know that you have an assumption and you do whatever it takes to start validating the business. Ya, contoh kita kembali lagi ke example Airbnb. Jadi bisa dua cara. Kalau misalnya tadi kita bilang ada resiko ya, bahwa kalau kita nggak kenal tempatnya, kita mungkin nggak bakal book atau itu. Jadi menurut kalian gimana sih cara saya bisa validasi apakah ini assumption ini benar apa enggak? Ada nggak yang punya ide? Gimana saya bisa cari validasi untuk dalam masalah ini? Dalam assumption satu ini, apakah orang-orang wisatawan itu berani membook rumah strangers yang dia nggak kenal tapi harganya lebih murah? Ada punya ide bagaimana cara ini? Validasinya? Oke. Questionnaire. Oke, that's one example. Good. Yang lagi? Jadi di sini ada yang mau coba saya kasih ya. Kalau misalnya saya gini, saya cari tim ya, cari tim 3-5 orang gabung kan. Habis itu kita cari-cari rumah, mungkin koleksi 100 rumah lah. Begitu ke 100 rumah, masukin gambar-gambarnya, habisin mungkin 6 bulan ya. Bikin website bagus-bagus, ada foto-fotonya, habis itu ada tanggalan-tanggalannya, semuanya lengkap, bisa kalender, bisa payment, pakai Gojek, pakai OVO, semua sudah ada. Tapi habis 6 bulan baru launch, betul nggak? Do you think this is a good step to validate? Siapa yang setuju bahwa ini adalah cara bagus untuk validasi? Jadi kita bikin produknya dulu, paymentnya jelas. Cari rumah, 100 rumah, orang yang punya rumah, yang mau disewakan, kita masukin ke website. Habis 6 bulan, bikin cari tim IT, mungkin kira-kira 500 juta lah ya.
bikin timnya, gajinya, habis itu bikin server semua. Habis itu kita launch. Lalu kita tahu jawabannya, apakah orang mau book apa enggak. Gimana tuh? Good method to validate? Good. Oke, yang lain gimana? Itu good. Oke, good. Ada 2 bilang good. Yang lain? Yang lain setuju bahwa ini siapa jadi yang nggak setuju? ada nggak setuju? Oke. Boleh coba disampaikan yang menyampaikan kenapa nggak setuju ya? Hah? Ada yang menyampaikan mungkin nggak setuju gimana? Kalau menurut saya ya, yang pernah gagal membuat startup, mengukur validasi di awal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi baik lewat kuesioner ataupun sampai startup kedua saya ini, saya sampai mewawancarai di seluruh mall yang ada di Surabaya untuk mencari sebanyak-banyaknya data mengenai apakah solusi ini dibutuhkan atau tidak, gitu sih. Karena kalau sudah terlalu mengeluarkan uang banyak terus kemudian itu bukan menjadi solusi ya buat apa? Good, one example. Jadi survei ya, sampai sama dengan tadi ibu itu focus group, cari orang, interview gitu semua. Ada lagi cari solusi lain? Ada yang mau propose solusi lain? Meja belakang. Ya, tadi kan asumsinya adalah tentang safety. Jadi menurut saya validasinya adalah dicoba aja, ditawarkan. Misalnya ini berupa coach aja, itu ditawarkan aja melalui sosial media atau apa. Kira-kira ada yang berani nggak untuk booking di situ? Itu aja. Good. Her answer is exactly the real answer what the founders of Airbnb did. Ya. Bahwa daripada habis 6 bulan koleksi 100 rumah, bisa juga interview juga nggak masalah. Cuman karena kalau interview orang ngomong ya saya bakal sewa, tapi benar nggak kalau saya benar buat itu bakal disewakan? Tapi saya juga nggak mau habis 6 bulan bikin website 500 juta untuk jawaban. Coba kalau jawabannya salah, wah rugi dong 6 bulan sama 500 juta. Ya, jadi what you can do is what the Airbnb founders did. Jadi mereka cari solusi. Problemnya mulai dari segini. Punya rumah, tapi ongkosnya di San Francisco mahal banget sewanya. Jadi mereka nggak ada kamar ekstra, cuman ada ruangan di ruang tamu ada ekstra. Jadi dia bilang mungkin saya bisa sewain ruang daerah ini. Jadi dia beli, we call it airbed. Airbed itu apa? Airbed yang pakai pompa udara lah ya. Ya, kasur udara. Itu namanya Airbnb ya, karena itu benar-benar airbed pertama kali. Jadi kalau airbed ada conference yang lagi jalan di San Francisco, dia bikin website kecil, mereka itu desainer semua. Jadi bikin website nggak masalah, 1-2 hari bisa bikin selesai website. Nggak ada properti lain, cuma properti mereka sendiri aja. Satu itu ruang tamu itu pakai Airbnb itu, right, disewain. Ternyata ada 3 orang yang apply. Satu dari India, satu dari Eropa, satu dari US mungkin, kurang tahu, ya. Dan mereka masuk, habisin konferensinya 3 hari, di 3 hari dia nginep di situ. Jadi mulai dari situ mereka validasi. Dan validasi ini paling bagus kenapa? Karena nggak habis waktu, benar-benar jawaban yang benar. Karena orang-orang 3 orang ini benar-benar bayar uang untuk tinggal di rumah mereka. Ya, itulah validasi menurut kita yang paling impactful dalam bentuk bisnis Airbnb. Yang pertama lumayan, tapi kekurangan karena nggak ada bukti bahwa orang mau bayar uang. Yang terakhir, yang tadi saya ngomong yang 6 bulan 500 juta itu menghabiskan banyak resources dan sangat risky. Kalau misalnya salah, kalau kita orang kaya ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak punya uang ya itu habisin dana lebih banyak. Ngerti nggak artinya? That we are trying to do over here. Ya, all this the same, right? So tadi kita ngomong co-assumption kan, jadi banyak yang kasih asumsi semuanya. Kita bisa koleksi di sini. Habis itu kita bisa ranking, right? We can rank the assumption because not all assumptions are the same. Some are riskier than the other. Dan metodenya kita sudah cara kan, ada salah satu kan, bisa di sosial media, bisa di Facebook. Kalau nggak bisa bikin website ya udah pakai Facebook aja, right? Bikin di website, bikin Facebook saya ada ruangan nih, ada ini, gimana? Kalau ada yang mau ya tinggal DM aja gitu kan, dengan jawaban. Itu website sendiri dalam bentuk validasi. Dan ya kita ada building, in this case go out and throw the product out there to the market. Yes, jadi sekarang kita lagi mau ekspansi aja ya tentang masalah apalagi metode-metode yang lain yang kita bisa coba untuk memvalidasi sebuah ide. Jadi salah satunya tadi kita sudah contoh Airbnb.
Jadi this is the 3 methods yang biasa kita encourage startups to do. So the first we call it exploration, reproduction of problem. Number 2 is pitch, which is collection of currency. Nanti saya jelasin apa itu artinya. And then concierge. Concierge is deliver customer expectations manually, ya, bukan otomatis tapi manual. Jadi first one is exploration. Exploration itu hampir sama dengan yang Mas tadi ngomong itu. Jadi sebelum saya mulai, saya mau tahu apakah problem ini benar-benar ada nggak sih. Jadi saya pergi interview. Jadi siapa sih customer saya ke situ ngomong, nanyain, jelasin apakah ini masalahnya. Jadi benar-benar dari mulut mereka sendiri bilang, oh iya benar Mas, saya ada masalah ini. Bukan saya bikin sendiri masalahnya ya, tapi benar-benar dari customer, bukan hanya satu, tapi beberapa ngomongnya sama, bahwa ini adalah masalah yang saya butuh bantuan untuk mencari solusi. Itu nomor 1. So that's basically exploration of reproduction of problem, right? Interview secara langsung nomor 1 paling baik. Membuat survei dan riset penting, tapi mungkin step kedua, bukan step pertama. Step pertama kita selalu encourage face-to-face interview. Kenapa? Karena kalau kita bikin survei, we basically make an assumption that we know the answer. Karena kalau kita bikin survei, kita kasih pilihan kan, A, B, C, sampai D. Coba kalau jawabannya E, kita nggak tahu. Ya, jadi kita we call it leading question, right? You basically lead them to the answer that you want to know. But kemungkinan jawaban itu A, B, C, D semua salah. Mungkin E. Jadi itu nggak bakal ke discover. Jadi for the first step, we always encourage people to do interview, focus group, di mana kita bisa face to face, ask open-ended question, not close-ended question. So qualitatively number 1 itu dulu. Nanti kalau sudah qualitatively selesai, now we want to talk about statistics, right? Kalau cuma 3 orang ngomong ya oke lah. Tapi kalau 3.000 orang ngomongnya sama, wah itu meaningful banget, right? So after the qualitative, then we can do the quantitative. Jadi sudah bisa tahu juga apa yang mau ditanya, jawaban apa yang mau dipilihin. Karena semua itu sudah di-guide dalam bentuk kualitatif dari focus group sampai interview kita sudah buat di fase pertama. Fase kedua kita bisa bikin survey atau riset. This is what we call focus group improvisation. Okay. Ngerti ya? Right? So that's the reproduction of problem yang paling penting kalau kita mau bikin riset. Pertama itu dulu. Yang kedua we call it collection of currency. Jadi gimana kita bisa buktikan kalau orang itu benar-benar punya masalah dan kalau kita kasih dia solusi ini atau dalam bentuk solusi ini mereka mau membayar sesuatu or something that is meaningful to them. Tidak semua dalam bentuk uang, but the best form of validation is money, right? Like what the lady just now suggested. Taruh di social media, jual aja ruangannya. Kalau orang beli, dia bakal pakai uang. That's the best validation. That means people is willing to open their wallet, kasih kamu uangnya. The best validation in town, right? Kalau lu bisa dapat itu banyak-banyak, pasti ada visi yang bakal ngomong di dalam bisnis tersebut, ya. Tapi nggak semua bisnis is as lucky as that, right? Sometimes the problem is so big that you might not be able to get people to open their wallet. Tapi ada beberapa currency lain yang mungkin kita cari, yang bisa membuktikan bahwa ini problem benar-benar interesting dan banyak orang memiliki produk tersebut. Jadi salah satu contoh yang kita bisa tunjukkan itu namanya landing page. Ada sini yang kenal namanya landing page? Coba apa? Pak, landing page itu apa? Coba dijelasin untuk supaya orang lain bisa tahu. Landing page itu halaman awal dari sebuah website, mungkin bisa jadi website. Oke, good, betul, right? So that's basically halaman awal dari sebuah website. Jadi kalau satu website punya 20-30 pages, kita mungkin nggak butuh seperti itu. Satu page aja dicoba. Jadi kalau misalnya full website butuh waktu 3 bulan untuk bikin, mungkin landing page bisa bikin dalam 2 hari, ya, karena itu landing page-nya aja. Dan kita bisa membuat presentasi untuk menjual ide tersebut, walaupun ide itu belum jadi kan. Jadi konsepnya begini, bisa nggak kita jual ide itu sebelum konsep itu memang terjadi? In startup world we call it fake it till you make it, right? So can we fake it? Bukan ngajar untuk berbohong ya, cuman maksudnya kita bisa menggambarkan nggak untuk orang, untuk ngetes apakah problem ini benar-benar eksis. Ada juga orang bikin crowdsourcing platform, tahu Kickstarter atau Indiegogo? Pernah dengar? Atau kita bisa mungkin kalau di Indonesia? Pernah dengar kita bisa? Kita bisa? Tapi kita bisa mungkin buat pembuatan produk ya? Ya, jadi itu juga kebanyakan produknya belum jadi. Cuman mereka taruh dulu idenya, taruh dulu konsepnya, taruh dulu videonya, jadi orang pre-order. Jadi sebelum kita buat produknya, orang sudah bayar dulu. Right? Jadi uang itu yang kita, that's the best form of validation, right? People tell you that, hey, this product is interesting. Jadi ini uang saya nih, saya beli dulu. Kalau jadi nanti kasih. So that's basically the concept of what we talk about, membuat program pengumpulan dana. Dan terakhir kita juga pakai social media. Jadi social media can be used as a tool
to help us to validate a particular idea. Facebook bisa, Twitter ada, Instagram bisa. Indonesia kan paling populer kalau sosial ya, jadi semuanya pasti bisa. Ini contohnya, right? Ini contoh salah satu startup di US yang mau bikin ide tentang food app. I'm not talking to the details about the app, but this is just an example of a landing page. Jadi dia taruh app-nya di sini, app-nya nggak ada sama sekali ya, cuman gambaran aja bahwa this is the app that we are trying to do. Taruh tuh di besar-besar tuh namanya coming soon, right? Jadi taruh logonya, kasih description-nya. Jadi this is what we will do, taruh capture ya taruh. Jadi kalau lu mau mencoba Fogly, tinggal masukin emailnya di sini, ya. Jadi kalau sudah masukin email, disubmit, ini jawabannya keluar bahwa produknya belum jadi. Jadi kalau lu mau, nanti kalau sudah jadi saya bakal kirimin produknya atau linknya. Tapi kalau lu punya teman yang mau, you think will find this interesting, please help to share. Right? So in this particular example, currency apa yang kita collect di sini? Ada yang tahu? Currency apa yang kita collect di sini? Kita kan nggak beli uang kan di sini ya. What do we ask for? Data, personal data, right? Email address. That means this person is giving you the email address. Jadi dia bilang, okay, what you say here interesting, menarik, right? Oke deh, saya kasih email saya atau nomor telepon. Kalau sudah jadi telepon ya. Okay, so we are collecting something important, something valuable to them, which is their personal data, which is their email, their access to their email address as well as their phone number kalau ada Google telepon. Sama juga ini. This is a startup that is very famous in the US, one of the most successful landing page out there, right? Dia mempunyai sini, simple, the world easiest project management tool. The description of the project is the world simplest or easiest project management tool. Coba kita digest sebentar ya. Problem apa sih menurut kita this startup is trying to solve? Kalau description startupnya begini, the world easiest project management tool. Apa sih problem apa sih dari produk ini? Ada yang bisa mau coba? The world simple, the world easiest project management tool. Itu statement saya, itu slogan bisnis saya. Kalau itu slogan bisnis saya, problem apa sih yang saya mau solve? Ada yang bisa memberikan pendapat mungkin? Jadi the world easiest project management tools. Jadi kira-kira dia punya asumsi apa ya untuk problem yang mau di-solve? Asumsinya gimana tuh kira-kira? Berarti apa yang terjadi? Ribet. Ya, Mas Lee bilang, berarti project management tool di luar sekarang itu banyak yang ribet. Jadi, lu percaya nggak bahwa project management tool out there is ribet? Kalau lu merasa sama, then you will buy my pitch. Jadi this landing page is basically trying to tell people that I believe as a company that project management tool out there yang sudah ada kayak Asana, whatever itu complicated banget. Jadi I want to create something much simpler, easy to use, simple. Jadi kalau lu percaya bahwa after your own experience with project management tool out there, kalau menurut kamu kebanyakannya complicated, then you will find this product interesting, right? If you are interested, put your email address over here, right? Again the same, collection of currency. Produk itu jadi belum? Kebanyakan setahu saya belum jadi pas dia bikin ini. Tapi that doesn't stop you from collecting something from the people. Ya. Jadi ini saya coba sendiri ya. Ini website saya sendiri. Saya masukin datanya sendiri. Pas saya tulis gitu ya, dia bilang nih, you are, saya kurang tahu nih kalian bisa baca nggak? 138.769 di waiting list. On our waiting list. Ya. Kita nggak tahu lah angkanya benar apa enggak ya, but this is what they say. Then belum ada produknya, dia sudah ngomong gini, want to cut in line and get spring slide free for 12 months what? Nawarin 1 tahun gratis dia bilang. Kalau mau, tolong share kasih teman-teman lagi. Ya, coba kalian, saya bayangkan hari ini ya, coba kalian sebagai VC deh, venture capital, yang punya dana, orang minta sama lu ada 2 perusahaan. Satu perusahaan want to create a simple project management tool, tapi nggak ada apa-apa, cuma konsep aja. Satu lagi sama, datang ke kalian, oh saya juga punya masalah sama, jadi I want to create the world's simplest project management tool. Tapi saya ada 150.000 orang database yang lagi nunggu produk saya sampai selesai. Kalau kamu visi masuk perusahaan mana uangnya? 1 atau 2?
Jelas kan? Tapi kok startup kita kok nggak pernah bikin gitu? Kalau mau bikin perusahaan pasti nomor 1. Mana? Apa yang sudah dibuktikan? Nggak ada konsep. Ide aja. Ngerti nggak perbedaannya? Startup yang punya validasi sama enggak? Ya, jelas kan? Taruh aja posisi kita sebagai visi. Kita bakal pilih yang nomor 2 dong, jelas. Gak mungkin kita bakal pilih nomor 1. Karena nomor 2 walaupun sedikit sudah membuktikan bahwa ada orang di luar sana yang percaya dengan problem ini. Bahwa they find product project management itu complicated dan solusi yang kita offer ini mungkin lebih bagus. Ya, so that's the whole concept of collection of currency landing page. Jadi landing page aja bisa membantu dalam proses validasi supaya kita bisa percaya diri sendiri, bisa meng-convince tim untuk join atau visi untuk kasih dana supaya kita jalan bisnisnya lebih bagus lagi. Nah, ini saya personally honored banget bisa ketemu sama foundernya Buffer dulu di Singapura. Pernah dengar Buffer? Buffer ya, bukan bumper. Bukan Buffer. So Buffer itu di sini ada yang pakai Twitter nggak? Nggak ada yang pakai Twitter. Ada yang pakai Twitter boleh? Wah, kan sekarang Twitter lagi naik lagi ya. Ada yang pakai Twitter? Nggak ada. Oke. Tweet ada lah. Pasti Indonesia kan nomor berapa ya? Kayaknya hampir pasti 4 besar. Mungkin karena kemana ada yang digembok gitu, jadi semua pada ngecek ya. Jadi orang yang pakai Twitter kebanyakan kalau lu mau tweet, lu harus tweet real time kan. Jadi salah satu founder ini dia punya masalah. Masalahnya begini, dia sering tweet, tapi dia lama-lama capek juga tweet terus. Dia bilang, bisa nggak ya? Saya punya ide nih. Saya pagi-pagi bangun bisa tweet 3 langsung. Tapi sistemnya tweet nanti bisa dikasih tahu bahwa ini tweetnya jam 8 keluar ya. Yang ini jam 12. Yang ini nanti jam 6. Tapi orang yang terima nggak tahu bahwa itu di schedule gitu. Tapi saya kerjanya cuma sekali, nggak mau banyak-banyak. Jadi dia punya ide itu. Jadi bilang oke. Jadi asumsinya apa? Asumsinya ada 2. Satu dulu. Ada yang mau nggak selain saya? Mungkin cuma saya aja yang punya masalah seperti ini. Mungkin orang lain nggak ada masalah. Mungkin orang juga nggak tweet ya. Jadi pas dia punya ide itu, dia bikin landing page seperti ini. Right? So tweet more consistently with Buffer. And number 1, very simple. Choose time to tweet. Jadi pilih aja waktu untuk tweet. Nomor 2, add your tweet to your Buffer. Masukin aja ke dia punya pipeline, right? And then Buffer does the rest. Simple. Ngerti nggak landing page ini? Jadi kalau kita ke landing page ini, kita bakal lihat, choose time to tweet, add time to tweet, Buffer does the rest. Relax. Memudahkan. Jadi kalau saya punya masalah, kalau misalnya saya juga sering tweet, punya masalah, ya mungkin saya bakal cek. Tapi kalau saya baca dan nggak ngerti apa itu, jadi saya nggak bakal ikut, nggak bakal semua. Jadi pas dia bikin landing page ini, dia taruh di sini kuning warna hijau ini, plan and pricing, right? Jadi pas kita klik di sini, ini yang keluar. Dia bilang, hello, you caught us before we are ready, right? We are working hard to put the finishing touches onto Buffer. Things are going well and we should be ready to help you with Twitter very soon. If you would like us to send you a reminder when we are ready, just put your email behavior. Sama. Jadi, sorry ya, terima kasih atas perhatiannya, tapi kita belum jadi. Jadi kalau mau, tolong taruh emailnya di sini. Pas saya ketemu foundernya, dia bilang, dia sama sekali belum mulai project ini. Belum satu line code. Satu line code pun belum ditulis. Jadi belum punya apa-apa. Ya, cuman dia bilang, saya nggak mau habisin waktu kalau nggak ada yang mau. Right? Jadi coba saya bikin ini dulu, dibuang dilempar ke market, apakah ada yang bakal tulis ini? Dia kaget pas besoknya buka websitenya, ada 3.000 orang taruh nama di sini. Jadi oke, interesting. Jadi ada loh yang mau butuh yang sama, problemnya sama. Berarti banyak juga orang masalah tentang tweet. Itu asumsi pertama yang dijawab. Asumsi kedua, dia bilang oke, jadi sekarang ada juga yang mau. Nggak banyak sih, tapi lumayan, 3.000-an. Pertanyaan kedua, ada yang nggak tahu apa pertanyaan kedua yang paling penting dalam asumsi sini? Sebelum dia harus habisin waktu mungkin setahun 2 tahun bikin project ini. Willing to pay nggak? Willing to pay nggak? Betul banget. Right? Ya ada yang mau pakai, ada yang mau bayar nggak? Right? And that's exactly what he did. The next experiment is he used the same experiment, cuma dia ada panahnya. Saya lupain masukin satu lagi. Dia taruh pricing plan. Pernah nggak buka website pricing plan? Kayak bikin Netflix itu Spotify. Ada yang premium, ada 3 kayak gitu. Jadi lu kalau pencet yang manapun kesini juga sama. Hello, you can ask. Tapi dia ada additional data. Yang mana sih yang dipencet? Yang gratis, yang $10 atau $20? Ya. Jadi pas dia bikin eksperimen ini, yang mau ditanyakan cuma satu.
are people willing to pay for the solution? Or this is a free solution, they expect it to be free forever. Then I don't know how to make money. Right? Pas dia jalanin eksperimen ini, ada kira-kira setengah dari follower-followernya yang masukin itu pencet yang tengah, yang $9.99. Right? Kebanyakan dari mereka itu bisnis, bukan personal. Jadi bisnis owner yang harus retweet untuk promosi bisnisnya. Jadi nggak ada waktu kan, tiap 3 jam mau bikin asuransi tapi harus tweet lagi gitu kan. Jadi dia bikin tiap hari seperti itu. Jadi dari sana dia tahu bahwa this is a really interesting product. Then there is a demand for it, there are real problems and people are willing to pay for it. And that's why he built the business. Ini bisnis $1 billion sekarang. Tapi mulainya begini. Right? So that's the idea that we want to encourage you to say that validation is important and you don't always have to build a complete product to validate. Ya? Kalau kamu nggak bisa bikin website, ada website juga untuk bikin landing page. Jadi nggak usah habis waktu. Right? Dalam 1 weekend 3 jam aja sudah selesai. Ini launchdoc gratis, strikingly gratis. Jadi jangan habisin waktu kalau bisa cari cara yang lebih efisien. Itu artinya. Jangankan perusahaan kecil, perusahaan besar aja pakai beginian. Pernah dengar perusahaan ini namanya apa? Tahu nggak ini perusahaan apa? Instagram. Ada yang pakai Instagram di sini pasti pakai. Ini Instagram, tapi Instagram pertama kali mulai itu cuma ada iOS-nya. Cuma di iPhone. Jadi dia nggak pernah bikin Android. Jadi ini namanya robot Android dalamnya Instagram logo. Jadi sebelum mereka taruh resources, apakah saya harus taruh saya punya resources manpower untuk bikin produk ini di Android? Dia bikin landing page ini, right? Want to be the first in line for Instagram on Android? Ya masukin email address. Jadi gimana cara justify ke bos bahwa kita harus masukin dana loh untuk bikin Android? Bikin ini. Right? Kalau misalnya 1 juta orang masukin, ya mudah. Kasih bos ada 1 juta orang lagi nunggu loh. Mau nggak bikin Android app-nya? Kalau nggak ada number itu, gimana justify? Bosnya bilang, nggak usah lah, fokus aja di iOS. Ya, so internal company also does this. This is the same type of stuff from another Singaporean friend of mine, Gopal di Singapura. Yang Dropbox is the same. Dropbox juga pas mereka pertama kali mulai juga banyak produknya, tapi dia bikin video. Lu bisa cari di video Dropbox demo, bisa cari di YouTube. Sekarang mirip banget kayak produk Dropbox asli, tapi pertama kali mulai produknya aja nggak ada, dia bikin demo aja. Tapi dari sini dapat banyak reaksi. Ada orang bilang, oh ini produk saya butuh nih, saya bisa juga bayar kalau produknya seperti ini. Jadi gara-gara itu mereka cari pendanaan dan mulai membangun bisnisnya itu sendiri. Kalau orang bilang, oke, saya bukan bikin website loh, saya bikin app. Kalau bikin app, jadi saya harus cari developer. Enggak juga, right? So this is an example of a startup yang bisa dipakai, namanya Pop App. Jadi kalau kita nggak punya UI UX designer, whatever, tinggal gambar aja di kertas, right? Ambil foto bisa jadi app. Jadi bisa validasi kalau app flow, whatever, bisa pakai app ini. Gratis dan juga efisien. Nah, ini salah satu example yang saya sering share. Pernah dengar perusahaan yang namanya Bitsy? Hah? Ada yang tahu nggak? Jadi, okay. So Bitsy again is a Singapore company, a friend of mine. Dia visinya mau jadi YouTube, but for Southeast Asia short films. Jadi film pendek, film yang mungkin durasinya di bawah 20 menit. Jadi pas pertama kali mereka mau mulai, kalau visinya begitu, gimana menurut kalian? What do you think they should do? Any idea? Jadi membuat YouTube khusus buat film pendek. Karena buat bikin tadi, buat ngukur kira-kira gimana buat validasinya. Ada kebayang nggak? Ada ide nggak? Apa aja assumption yang menurut kalian harus divalidasi? Coba. Yang perlu divalidasi mungkin apakah jumlah orang yang suka lihat film pendek itu banyak atau enggak? Benar, 1. Oke, ada lagi? Good. Halo, saya Yusi. Mungkin untuk media, untuk para movie maker baru amatir, untuk dia bisa naruh filmnya di situ. Asumsinya apa? Ya harapannya dia bisa connect sama penonton, kayak gitu. Oke, good. Jadi ada 2 asumsi ya kita ngomong di sini ya. 1, apakah ada banyaknya film director yang bikin film-film pendek seperti ini?
nomor satu, ya untuk ngisi satu platform ini. Yang kedua, tadi yang Mas ini bilang, ada nggak banyak orang yang lagi nonton film pendek di Indonesia, gitu kan? Di sini ada nggak yang nonton film pendek? Ada, wah lumayan ada fansnya di sini. Jadi ingat ya, ini bisnis mulai dari Singapura ya. So it's a VC, they want to be a platform like a YouTube for Southeast Asia short films. Jadi asumsi pertama bagi mereka lebih oke. Karena kenapa? Karena mereka sendiri foundernya itu filmmakers themselves. Jadi dia ada kenalan, teman-teman semua juga filmmakers. Jadi dia tahu gimana bisa cari film-film yang bisa masukin di platform. Tapi yang kedua itu selalu ada masalah. Pertanyaan tadi yang Mas Ning ngomong, ada orang yang nonton film pendek? Gak banyak setahu saya, gitu kan? Kalau mau juga orang bisa ke YouTube kan, banyak short filmnya di situ juga. Kenapa? Harus butuh platform dedikasi sendiri gitu, bikin ceritanya. Jadi pertama kali mulai founders ini pakai Facebook untuk validasi. Jadi pertanyaan yang mau jawab itu begini, kalau saya bisa curate film-film yang interesting, bisakah saya bikin audience? Cari-cari orang yang mau nonton film short films. Jadi founder ini pertama kali mulai tiap hari nonton 2 film sendiri ya, 2 founder kan, 1 pagi 1 malam dapat tugas. Jadi setiap kali nonton bikin sinopsis, sudah selesai masukin ke Facebooknya. Dan mereka dapat videonya juga dari YouTube. Ya, ada YouTube yang sudah ada filmnya sudah ditaruh situ 2-3 tahun gitu kan, nggak ada yang nonton gitu kan. Orang YouTube kebanyakan nontonnya dog videos, cat videos, right? They don't really watch these kind of short films. Jadi dia begitu tiap hari. Selama 3 bulan mereka sudah mulai pakai Facebook page ini, koleksi kira-kira 3.000 orang, 3.000 likes gitu. Dia bilang, okay, that's interesting, right? I mean, there are people who wants to watch if I'm able to curate the content. Tapi ada interaksi nggak? Jadi apakah ada orang yang bakal komen nggak? Itu adalah salah satu pertanyaan berikutnya. Bukan hanya komen aja, di dalam Facebook page ini banyak juga orang yang debate. Because a lot of short films actually have moral of the story. Right? Jadi sekarang orang debate, mereka komen semuanya di sana. Dan setelah 3 bulan, mereka dapat validation yang konkret. Karena kalau mereka cari video di YouTube yang misalnya sudah 3 tahun cuma 200 view, mereka taruh di platform sini, di featured on their Facebook page, dalam 3 hari, videonya dapat 3.200. Itu artinya apa? 3.000 itu datang dari mana? Dari Facebook mereka. Right? So from there, then they can slowly develop the answer that says, hey, if I curate the content properly, mungkin ada audience-nya. Right? So now when they go to the VC, sekarang mereka kalau sering ke VC, sering ditanya kan, I don't watch short film, how you know people should watch short films? They always show this experiment to them. They say that, it is still small, but this is an experiment we did. Dalam 3 bulan, kita bisa bikin 3.000, dan di sana kalau kita curate videonya, kita bisa jelas-jelas bahwa ada orang yang mau nonton film. Right? The other validation answer that they found from this experiment is very interesting. Dia dapetin bahwa orang Singapura nggak ada yang nonton short films. Ya, kebanyakan 3.000 ini dari 2 negara aja. Bisa tebak nggak negara apa? Indonesia 1, satu lagi. Indonesia 1, terus mana? Ayo. Coba tebak, negara mana? Malaysia. Filipina. Oh. Ya. Dan kebanyakan yang nonton ini TKI. Indonesia lagi berarti ya? Indonesia. Ya, tapi mungkin rindu Indonesia gitu kan. Jadi nonton di sini film-filmnya. Bayangkan kalau mereka nggak dapat validasi ini, mereka terus-terus menggedor pintu di Singapura. Cari orang yang sampai hari ini. Jadi bisnis ini sekarang sudah raise millions of dollars. If you go to their Facebook page, I don't know how many numbers now. If everyone can check, sudah ratusan ribu, sudah jutaan lah ya. Video-video mereka sudah jutaan. Tapi top 2 consumer masih tetap sama. Indonesia sama Filipina. Ya, jadi Facebook page itu bukan hanya untuk validasi awal aja, tapi juga bisa kasih kamu tahu direksi di mana saya harus fokus. Jadi setelah mereka tahu bahwa Indonesia sama Filipina itu konsumennya banyak, mereka mulai bekerja sama dengan film-film director di Indonesia sama Filipina. Cari-cari konten supaya lebih maju lagi dalam 2 negara ini. Ya, jadi that's also another point, that's a subtle point, that some simple page like Facebook page bisa kasih ide gimana bisa fokus, gimana bisa membangun bisnis sendiri. Dan yang terakhir, concierge. Ini ya, kalau misalnya MVP, ya. Jadi ini ngejelasin sedikit tentang MVP tadi udah dijelasin lah ya, bahwa kayak Dropbox
terus tadi beberapa yang bikin semuanya itu ada kemungkinan besar mereka bahkan belum membuat produknya. Nah memang kalau kita build sesuatu, kalau kita mau langsung ke tadi final produknya, lama nggak kira-kira? Lama kan ya? Uang yang dibutuhkan juga kira-kira banyak nggak? Banyak effort, banyak uang. Nah, jadi mungkin ada 2 perbandingan untuk ini. Jadi kita biasa bilangnya minimum viable produk minimum yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan. Tadi kita udah ngomongin asumsi ya. Asumsi berarti problem yang mau kita selesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, MVP itu adalah produk yang bisa menjawab hal itu. Jadi kira-kira misalnya kalau saya berpikir mungkin mohon maaf nggak terlalu teknologi banget. Misalnya saya berpikir sekarang para penikmat bakso itu udah nggak suka bakso lagi yang standar, mereka maunya dengan rasa baru. Dan karena sekarang semua orang arahnya ke kesehatan, maka bakso yang akan menjawab permasalahan mereka adalah bakso yang isinya stroberi misalnya. Ini cuma misalnya ya, yang nggak usah diketawain juga sih ya. Tapi itu misalnya. Jadi saya bikin aja mungkin pertama kira-kira kalau saya bikin begitu dengan itu kira-kira MVP-nya saya mau bikin gimana? Ada yang bisa kasih saran nggak? Misalnya bakso stroberi gitu ya. Ada yang bisa kasih saran mungkin ke saya buat bikin awalnya bagaimana sebaiknya? Apakah lebih baik saya misalnya saya bikin dulu sebuah warung mungkin sebuah tempat di tempat yang cukup strategis? Apakah begitu atau mau bagaimana? Survei pasar dulu. Dengan cara gimana Bu biasanya kita survei pasarnya? Biasanya pakai tanya-tanya ya sama customer, sama orang-orang ya, kira-kira kalau aku buat begini kira-kira gimana ya gitu ya. Suruh nyobain. Berarti pertama tadi idea validation, terus kita bikin dulu. Habis itu kita cobain dong gitu ya. Oke. Nah, ini kita bikin gerobaknya dulu ya. Nah, udah belajar semuanya. Oke. Penting. Jadi can go back to the kok beda. Oke, jadi mungkin tadi ya, jadi nggak langsung bikin ininya dulu, nggak langsung bikin gerobaknya atau buka toko dulu, tapi kita bisa nanya dulu. Kita bikin mungkin selusin, 2 lusin, terus kita cobain ke orang-orang, kira-kira asumsi saya bener atau enggak. Ya, jadi ini, jadi contohnya ya, kalau misalnya kita mau bikin mobil, that's basically the product that we want to do. What is the job of a car? Pekerjaan mobil itu apa? Tugasnya. Mobil itu fungsinya adalah untuk transportasi, membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi MVP in this case, the simple format that we have to do cannot be roda. Satu roda nggak bisa kan, bawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Right? Tapi kalau sepeda bisa, kalau skuter bisa. Right? So scooter, skateboard is a form of MVP if you are building a car, but not mobil. So this is just basically a concept of what basically MVP is all about. Last example before we close. This company called Zappos. Pernah dengar Zappos? Ada pernah dengar Zappos? Oke. Nggak pernah. Oke. So Zappos is one of the first e-commerce company in the US yang jual sepatu online. Jual sepatu online. Ya, mulai tahun 2000 kayaknya. Baru-barusan ini 2000 berapa deh lupa. Dibeli sama Amazon. 1, berapa miliar dolar USD. That's the company, right? But let me tell you their starting story, which is very funny, right? Basically what we discussed today. Jadi bayangkan di tahun 2000 kamu mau bikin sesuatu namanya e-commerce company untuk jual sepatu online. Di mana di dunia semua orang nggak pernah beli sepatu online. Semua orang beli sepatu di mana? Di toko. Ya. Jadi what can you do? Ada 2 opsi. Satu opsi cari sepatu itu bikin warehouse kan, bikin website bagus-bagus, habis itu jual. Bagus nggak cara itu? Kita sudah belajar hari ini, bagus nggak cara itu? Bikin gudangnya dulu, boleh. Jadi nggak usah bikin toko, tapi kita bikin gudang, habis itu kita bikin website-nya. Gimana? Is that the correct way to do it? Kira-kira kalau teman-teman di sini bakal misalnya mau jualan sepatu, mau kayak gitu nggak? Misalnya kita mau bikin sepatu, misalnya sekarang di Indonesia gitu ya, kita mau start dagang sepatu online, apa kita akan restock, bikin warehouse yang bener. Jadi nanti kita gampang kan, mau ada pesanan tinggal ngambil warehouse yang oke, terus launch ke website. Gimana? Asik kan? Aku percaya ya. Jadi itu definitely not the right way lah ya. Jadi what this guy is Tony Xie. Dia bikin office pertama di atas toko sepatu. Jadi dia cari tempat kosong bikin office di atas toko sepatu. Jadi toko sepatu ini
3.000 pasang sepatu deh. Dan bukan hanya itu, gara-gara ini dia juga bisa convince himself bahwa kalau misalnya dia mau cari investor ya, mau coba bayangkan lalu investor, dia bilang boleh minta dana nggak? Mau bikin e-commerce sepatu nih? Lu pasti tanya, siapa yang beli sepatu di online? Sebelum beli di toko. Dia bilang, oh tunggu loh, saya sudah bikin eksperimen 3 bulan ini. Saya sudah jual 3.000 pasang sepatu. Ya, dan bukan hanya itu, saya juga tahu beberapa insight yang kamu mungkin nggak bakal tahu. 1, saya cuma bakal nge-stok sepatu cewek. Karena selama ini saya jual sepatu nggak ada cowok yang beli. Ya, cuman cewek aja semua. Nomor 2, saya bisa jual sepatu lebih banyak di online daripada offline. Kok bisa? Dia bilang di US ya, di US bukan di Indonesia, di US ya. Kalau misalnya orangnya maksudnya kurang pede mau pilih, ini warna kuning apa merah ya? Dia bilang nggak apa-apa, ambil dua-duanya. Saya kirim dua-duanya, nanti beli satu kalau nggak mau dikirim pulang. Dia bilang kebanyakan nggak dikirim pulang, diambil dua-duanya. Ya, dan itu terjadi dalam percentage yang signifikan. Jadi gara-gara itu saya bisa jual sepatu online, saya sudah jual 3.000 pasang, dan saya cuma bakal stok female shoes. Dan dari situ dia dapat dana dan mulai membangun bisnisnya itu sendiri. Ya, this method called dropshipping method. Jadi kalau kalian mau bikin e-commerce store, ini salah satu method yang bisa dipakai. Jadi gak usah bikin gudang, cari sepatu kalau nggak ada beli gimana? Jadi caranya begini. Jadi beli barang orang, ganti packaging jual aja nggak apa. Di tes itu sampai demandnya sudah jelas baru mulai. I think we will skip this because we are running out of time. But if let's say you forget everything today, kalau misalnya kita lupa semuanya yang terjadi di hari ini, ingat gambar ini aja. Coba bisa dimainin nggak ini? Bisa diklik nggak tengahnya? Nggak bisa. Oke, tadi video ini, angkel ini. Jadi kalau pernah naik MRT nggak? Pernah naik MRT ini di Jepang contohnya ya. Jadi masukin tiketnya keluar, bisa buka pintu. Jadi di kanan, jadi kan yang kita bayangin adalah kita masukin sesuatu gitu ya di awalnya yang di sebelah sini, terus kita jalan, terus lama keluar tuh dari yang sebelah sini. Nah sebetulnya mesin di dalamnya ada manusia. Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikir tentang sebuah minimum viable product, ingatlah gambar ini. Jadi bahwa sesuatu kita bisa start dari hal yang kesannya otomasi canggih luar biasa. Terus kayak tadi Zappos ya, dia yang handle semuanya. Emang dia tahu bahwa itu dari kakek itu, dari toko tersebut? Kan enggak. Nah mungkin mereka nggak perlu tahu kesannya, oh ini canggih banget, ini yang penting menjawab permasalahannya. Jadi di dalam sekarang kita bilang ini fake it till you make it, right? Jadi nggak apa-apa, orang nggak tahu kan, yang lewat kiranya tuh otomatis, tapi ternyata kita yang di dalam situ bikinnya. Tapi dalam proses ini kita belajar apa yang dibutuhkan, apa yang perlu diotomasi, apa yang penting, apa yang enggak, right? The same example with the VC, the same example with Zappos. It's about repetitions of what we can learn and how to experiment fast. Jadi kalau misalnya lupa semua hari ini apa aja, ingat aja gambaran ini. Ya, itu aja dari saya sama Danang. Terima kasih. Oke baik, kita menuju ke Q&A. Bagus sama Pak Danang, mungkin bisa stay di sini. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan, oke, ibu dulu yang di depan, silakan. Berikan pertanyaan yang terbaik ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Berikan pertanyaan yang terbaik. Nanti akan ada satu pertanyaan yang mendapatkan hadiah. Silakan ibu yang pakai baju hitam ya. Mau nanya, tadi kan yang validation ya, yang melalui Facebook landing page ya. Itu kan akhirnya yang likes 3.000. Itu dia pakai metode digital sales nggak? Maksudnya harus riset dulu pakai hashtag per area atau gimana kok sampai dapat 3.000 like gitu? Kok misalnya kita posting Instagram ya, kita mau promote gitu ya, apakah itu Facebook atau Instagram, itu kan kita lihat areanya yang mau di shoot, lalu minatnya di mana, interestnya di mana kayak gitu. Pakai itu juga nggak Pak kalau untuk Facebook landing page? Kan kita juga harus promote kan, meskipun itu hanya landing page. Oke, jadi kalau apakah kita harus beli ads maksudnya gitu kan, beli advertisement gitu kan, bisa juga kalau mau, kalau ada dananya bisa juga dicoba biar lebih cepat eksperimennya. Tapi kalau dalam bentuk VC dia enggak, jadi dia memberi value
memberikan value untuk orang. Jadi mereka nonton short filmnya sendiri, habis itu dia tulis sinopsisnya, reviewnya gitu. Oh ini film ini bintang 3/5 lah. Dia tulis summary-nya apa yang bagus, apa yang kurang. Kita taruh aja di Facebook tiap hari gitu, 1 pagi 1 malam, 1 pagi 1 malam. Jadi pelan-pelan di share komunitasnya, share sendiri gitu. Dari satu orang nonton, dia kasih share temennya. Jadi gara-gara dia tahu bahwa kalau kita bikin website begini mungkin ada value-nya gitu. Karena ada yang mau. Ya, tapi kalau kita gara-gara itu kita mau beli ads untuk tambahin prosesnya biar lebih cepat ya juga boleh. Tapi idenya cuma untuk eksperimen, bukan untuk bikin bisnisnya. Ya, mudah-mudahan jawab. Oke, baik. Pak Dadang ada yang tambahkan? Cukup? Oke, baik. Silakan. Ada lagi? Oke, yang belakang sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, kan biasanya ada pernyataan yang bilang bahwa kalau kita belum buat atau realisasi seperti yang anggapan kita sebelumnya, kalau untuk mulai ya kita harus create seperfect mungkin menurut asumsi kita gitu. Jadi kalau kamu belum buat seperti itu, kamu jangan share ke orang lain. Sedangkan kalau pakai metode ini sih, memang kita benar-benar tahu dari feedback dari customer yang kita targetkan dan data itu valid memang. Nah, tapi bagaimana tentang plagiarisme atau bagaimana kalau orang itu membuat apa yang kita ingin ciptakan gitu. Ya, terima kasih. Oke, jadi mungkin buat ngejawab begini Mas. Kita langsung ke case-nya lah. Tokopedia sama Bukalapak e-commerce pertama di Indonesia kan? Ya. Ada nggak Tokopedia sama Bukalapak? Ada e-commerce sebelum? Ada e-commerce nggak sebelum Tokopedia sama Bukalapak? Ada. Banyak. Mereka sukses nggak? So ini mungkin saya sering banget ketemu teman-teman startup yang awal-awal ya, mahasiswa yang baru terakhir. Terus mereka selalu idenya luar biasa. Ide is good. Tapi buat saya pribadi nih ya, idea means nothing. Yang paling penting eksekusinya. Jadi kenapa startup itu nyampe ke sini? Karena eksekusinya terus-menerus. Kita punya ide luar biasa, there is nothing new under the sun. Kita selalu sering bilang begitu. Nggak ada yang baru di seseorang, termasuk bakso stroberinya saya tadi itu ya. Itu kemungkinan udah dimikirin gitu ya. Wah, bakso organik stroberi itu ada yang sudah coba ya? Pasti, mungkin ada yang udah coba Mas. Yang jadi problem adalah kenapa suatu solusi itu bisa jadi atau enggak adalah ada pembelinya enggak, ada penggunanya atau enggak. Dan kita baru bisa tahu kalau ada orang yang mau beli, ada orang yang mau bayar, ada orang yang mau pakai. Selama belum ke sana, mau ide apapun kurang. Dan kalau masalah plagiarisme apa segala macam banyak. Kalau kita stres sama masalah hal itu sulit. Kecuali ini sesuatu yang benar-benar baru yang nggak ada, yang benar-benar kind of invention, misalnya kita bisa bikin mobil tenaga air. Contohnya cancer drug, right? Kalau cancer drug ya tetap harus produknya harus benar-benar jalan ya. Kalau enggak ada yang misalnya tidak bisa divalidasi itu. Nomor 2 gaming masuk ke nomor ada. Right? Pernah main Flappy Bird nggak? Ada yang main Flappy Bird? Ya. How to validate? Gua nggak tahu caranya. How to validate? You have to create a product to validate. That's the only way. So gaming company, cancer drug company, all the advanced tech company, maybe you need to build the product dulu. Begitu. Tapi 90% bisnis dunia ini bisa divalidasi tanpa membangun produk sendiri. Itu kepercayaan saya sendiri ya. Dari setelah melihat 1.000-2.000 startup kan selama ini di seluruh region di Southeast Asia. Jadi nggak ada alasan kalau nggak ada validasi, kecuali startup kamu yang bikin itu di bagian-bagian itu. Dan kalau dirasa memang dibutuhkan, boleh dipatenkan, walaupun prosesnya nggak lama ya. Tapi jangan sampai proses itu menghalangi kita eksekusi. Cukup menjawab mungkin Mas? Cukup. Oke, baik. Mungkin ada lagi silakan. Iya. Mungkin ada yang pulang dari sini bikin bakso stroberi ya Pak Danang ya. Boleh juga ya. Saya harus ganti ini ya, ganti contoh ya. Bisa juga. Setiap kali ngomong selalu ngomongnya bakso stroberi kan. Itu bizar gitu. Ya, perkenalkan saya Evan dari Click Hospital. Nah, saya mau tanya mengenai landing page tadi. Nah, kalau kita mau buat fitur, kita suka ya? Suka. Mau tanya mengenai landing page. Nah, kalau kita mau buat tadi kan kita mau meluncur sebuah produk ya. Kita buat landing page. Tapi kalau misalnya untuk features, jadi kalau ada fitur baru misalnya kayak Gojek gitu, dia mau buka
fitur baru, apakah juga bagus digunakan dengan landing page. Nah, terus kalau untuk nanti kan itu kan pasti kita coba dulu, uji coba ke mereka juga kan. Kalau udah siap kita bisa kirim ke mereka. Nah itu pasti ada link khusus juga kan ya tentunya ya, atau akses khusus untuk mereka mencobakan dulu sebelum dirilis kan. Ya coba mau tanya itu dulu. Oh itu lebih teknikal ya. Ini nomor pertama. Apakah kalau feature itu gimana? Kalau misalnya kayak Gojek mau bikin feature baru, yang kurang kalau menurut saya kalau saya product design atau product manager dari Gojek, saya nggak bakal bikin landing page. Saya bakal masukin ide itu di dalam Gojek app itu sendiri. Saya mungkin bikin satu partai bilang new. Saya bakal lihat ada nggak yang pencet, ada nggak yang coba. Right? Jadi landing page, tapi landing page-nya bukan di website, di dalam aplikasi sendiri. Karena tiap hari di Gojek itu ada ratusan juta manusia yang masuk mencoba. Jadi di landing page itu di mana kita taruh landing page itu di mana ada manusianya lah. Kalau nggak ada manusianya ya coba. Jadi nomor satu itu yang namanya pertama. Jadi yes, I think it still works. Cuman formatnya mungkin agak beda. Mungkin tidak sebagai website sendiri, mungkin sebagai feature di dalam app sendiri. Kan sering lihat Gojek taruh barang-barang di dalam gitu kan, kayak mobilnya dulu di dalam, lalu dikeluarin gitu kan, itu semua sama. Itu kayak landing page coba, ya. Nomor 2, pertanyaan tadi technical ya, gimana cara kasih linknya itu sendiri? Oh itu sesuai dengan kamu punya website. Nanti kalau misalnya websitenya website, jadi tinggal email aja website linknya. Kalau misalnya app bisa kasih APK-nya. Jadi belum masuk ke Google Store bisa dapat APK, bisa mereka download sendiri. Itu ada cara-cara sendiri lah, itu technical kalau ngomongin ya. Mungkin namanya dikit kalau buat feature kita balik ke belakang dulu. Kenapa feature itu mesti ada? Soalnya kalau dari saya kan dulu gitu lah punya startup ya. Kita tuh sering punya asumsi bahwa feature ini tuh keren banget untuk dibuat. So tadi validate-nya mungkin nggak harus kita create something, apalagi buat yang feature-nya agak susah. Takutnya ngabisin duit, produksi atau segala macam. Ya kita bisa share dulu dalam bentuk mock-up atau apa kira-kira orang mau pakai atau enggak. Lebih ke sana sih kalau saya bilang. Kecuali tadi kita Gojek buat develop feature gitu udah gitu ya. Nah kalau kita sendiri dalam bentuk Gojek itu sendiri ya, tambahin aja, mereka sudah punya sistem namanya A/B testing. I don't know whether you guys have heard about it, right? Jadi nggak semua 100 juta manusia itu dapat yang sama loh. Kita ada program di mana kamu bisa bikin, oke, 100 orang ini dapatnya begini. Kalau dia buka app-nya, nah lihatnya begini. Kalau yang ini, lihatnya beda lagi. Habis itu bisa dibandingkan bahwa kalau saya taruh picture-nya warna merah, kalau katanya ganti warna merah sama hijau, beda. Yang pencet 20%, yang pencet 30% sudah sampai situ advance teknologi sekarang. Namanya A/B testing. Ya, dan itu sudah kalau perusahaan besar kalau saya katakan kalau nggak pakai ya nggak bakal bisa segini sukses lah hari ini. Jadi buttonnya kok warna ini, lokasi taruh begini, size-nya besar pakai sini, itu bisa product design semua sudah tahu. Ya. Ada tambahan, Pak Danang? Ya, cukup. Oke, cukup. Baik, terima kasih Pak Danang, Pak Agus. Mungkin bisa dipilih satu yang menjadi pertanyaan terbaik dari 3 pertanyaan tadi. Silakan, Pak Agus, Pak Danang. Mungkin bisa diskusi dulu yang mana? Yang pertama masih di belakang atau masih yang barusan? Mungkin tadi di belakang ya. Jadi yang di belakang. Oke, boleh silakan maju dulu Mas. Boleh bergabung sama saya di sini. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Kasih plus dong. Luar biasa. Oke, Mas siapa namanya Mas? Ozi. Dari branding.id. Oke, dari Surabaya atau dari luar kota? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Oke, baik, silakan diserahkan hadiahnya. Boleh bersama berada di sebelah sini, silakan. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Fauzi, Pak Danang dan juga Pak Agus. Dan sekali lagi saya undang untuk Bapak Jimmy juga bergabung bersama saya untuk dapat menyerahkan sertifikat Pak Danang sama Pak Agus di tempat terlebih dahulu. Baik, boleh saya minta tepuk tangan paling meriah untuk Bapak Agus Diadili dan juga Bapak Jimmy.